Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala bi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu bil jum'ah. Fas'alu zikrillahi fas'alu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa iza qultum salatan fasilu fil ardh wabtaghu min fadlillah wa subhanahu katsiran kuntum tuflihun. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku sekalian, jamaah rahimahumullah, selaku hamba yang baik dan artinya kita memanjatkan segala puja puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Pengasih yang tidak terpungkasi, Allah yang Maha tidak terbilang, senantiasa melimpahkan berbagai rahmat dan nikmat kepada kita selaku hamba-Nya, baik secara lahiriah maupun secara batinnya. Selawat dan salam dan tentunya tersampaikan kepada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya makhluk Allah di akhir kelak yang akan memberikan keselamatan, memberikan pertolongan dan syafaat hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dalam hidup dan kehidupan kita henti-hentinya untuk menghayati dan mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya dan senantiasa berbangga kepada sholawat. Jemaah rahimahumullah, adapun judul khutbah kita pada kali ini sebab-sebab orang yang meninggal suhul khotimah. Sebelum khotib menjelaskan secara singkat materi pada saat ini, khotib mengajak pada diri khotib khususnya umumnya kepada kita sekalian agar secara bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha semaksimal mungkin penuh kesabaran melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk kita lakukan, dan kita berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang kiranya tidak kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita semua kesejahteraan, memberikan keuntungan dan kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat. Jemaah rahimahumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita selaku manusia hanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Namun henti-hentinya ibadahnya senantiasa meningkat baik siang maupun malam untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau harus melaksanakan ibadah sementara telah dijamin oleh Allah masuk surga? Nabi kita Muhammad SAW menjawab, inilah sebagai tanda syukur aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain zakartum la'azidannakum wa lakafatuna bizala syahid. Orang yang senantiasa pandai bersyukur atas apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kecil maupun besar dan apa saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa melipat gandakan daripada rahmat-rahmat Allah kepadanya. Sebaliknya, orang yang jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mensyukuri, maka asal-Allah sangat pedih. Jemaah rahimahumullah, dari Nabi Muhammad SAW ada 5 sebab sehingga menjadikan seseorang itu ketika di akhir hayatnya mati yang tidak baik. Yang pertama adalah sering meninggalkan sholat. Sholat ini merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan induknya ibadah. Awwalu ma yuhasibu al-qiyamah as-shalah fa in saluhat salu amali
pen pasadat sairu amal. Amal yang pertama dihisab, amal yang pertama ditanya Allah Subhanahu wa taala di akhir kelak adalah salat. Kalau salatnya baik, kalau salatnya sempurna, maka akan baik dan sempurna juga ibadah kita yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahimakumullah, 5 waktu yang kita lakukan dari mulai subuh sampai isya ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan, tidak ada alasan. Dan kita mendapat keuntungan ketika melaksanakan sholat apabila seseorang itu merutinitaskan melaksanakan sholat sunat rawatib, baik qabliyah, ba'diyah, tasbih dan lain sebagainya. Jemaah-jemaah rahimakumullah, sebab yang kedua adalah seseorang itu senantiasa menzalimi orang lain, menghardi orang lain, mempersulit orang lain. Seharusnya bisa dipermudah, namun dipersulit dengan berbagai macam cara. Yang ketiga adalah orang tersebut durhaka kepada orang tua. Ridha Allah, ridha walidayni wa suqti walidayni. Murka Allah tergantung daripada murka orang tua, dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah Subhanahu wa taala pada seorang itu tergantung pada ridhonya orang tua. Apabila seorang anak membuat hati orang tua, terutama ibu, tersenyum karena kesolehan si anak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 1000 nikmat kepada anak itu. Berbagai aktivitas program yang dilakukan, Allah Subhanahu wa taala kabulkan sehingga menjadi sukses. Sebaliknya, apabila seorang anak membuat hati orang tua menangis karena ketidaksolehan si anak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 1000 asap. Berbagai macam yang kita lakukan kadang-kadang tidak sukses, banyak halangan dan rintangan. Jemaah-jemaah rahimakumullah, yang keempat adalah seringnya seseorang itu minuman khamar. Nabi Muhammad SAW ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap untuk menjemput sholat, melaksanakan sholat di Palestina, mengimami seluruh para malaikat dan mengimami para roh-roh para rasul. Ketika telah selesai melaksanakan sholat, malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW 2 minuman, yakni susu dan khamar. Pilih di antara satu ya Rasulullah. Nabi kita Muhammad SAW memilih susu, dan dijawab oleh malaikat Jibril, sadaqta ya Rasulullah, pilihan kamu adalah benar. Andai kata kamu memilih khamar, banyaklah umatmu nanti yang akan minum khamar sehingga menyebabkan daripada mabuk. Karena sesungguhnya induknya daripada kejahatan bersumber dari minuman. Al-khamar ummu khobais. Induknya dari kejahatan adalah dari minuman keras. Jemaah rahimakumullah, yang kelima adalah lambatnya seseorang itu melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, semurni-murni tobat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubatmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Penyayang. Walaupun banyaknya dosa-dosa kita, namun Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Lau alimtum khataya hatta tabluga summa sama'u nadintum la taballahu alaikum. Andai kata langit-langit itu penuh dengan dosa-dosa kamu, lalu kamu menyesal tidak mengulangi dosa yang sama, maka ampunan Allah lebih besar daripada besar-besarnya dosa kita. Ciri-ciri orang yang bertobat adalah senantiasa dia meningkatkan amaliyahnya, meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, semoga 5 sebab ini tidak ada dengan kita, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita tergolong mati yang baik, mati husnul khotimah, mati yang menyenangkan, mati yang mengembirakan, mati di jalan Allah dan surga tempatnya. Jemaah rahimakumullah,
Ini saja pesan-pesan agama secara singkat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya saya menyampaikan umumnya kepada kita sekalian. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwa faqad fasal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad ali Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi lakum tasakkarun wa la sikra Allahu akbar. Allahu akbar.